Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita tidak henti-hentinya mengisi dunia maya dengan berbagai literasi tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas suatu model peluang yang kita temui terbit di suatu jurnal internasional yang yaitu Top Leone New Weibull Pareto Distribution. Kita telah bahas mengenai model peluang ini dengan menggunakan teknik maksimum likelihood, terus kita bandingkan dengan model peluang 4 parameter karya Rado Institute seperti dengan alpha power, generalized, inverse power Rado Institute distribution. Nah, pada kali ini kita akan pertajam lagi kajian pemodelan peluang untuk model Top Leone New Weibull Pareto Distribution ini dengan menggunakan Bayesian Markov Chain Monte Carlo, terutama dalam mengestimasi parameter model peluang Top Leone New Weibull Pareto Distribution. Oke, kita coba lihat R kita, bagaimana R kita berperan untuk melakukan hal seperti ini. Oke, ini R kita seperti biasa. R kita jalankan data kita seperti data yang diberikan pada riset artikel yang kita rujuk sebelumnya. Nah, setelah data kita peroleh seperti data pada riset artikel, kita akan coba jalankan program Bayesian MC kita. Nah, seperti biasa kita akan memberikan 4 parameter untuk model Top Leone New Weibull Pareto Distribution ini. U sebagai parameter 1, T sebagai parameter 2, E sebagai parameter 3, TA sebagai parameter 4. Dalam aplikasinya, dalam riset artikelnya, U nanti sebagai A, T sebagai lambda, E sebagai omega, E sebagai lambda, dan TA sebagai beta. Lalu seperti biasa kita akan jalankan proses coding dari likelihood. Nah, kita beri likelihood dulu. Ini adalah coding likelihood. Kita runkan. Di mana yang saya sorot yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang dari Top Leone New Weibull Pareto Distribution. Oke. Lalu kita jalankan likelihood. Ini adalah prod RR, ini adalah merupakan simbol atau rumus untuk fungsi likelihood kita. Kita coba cek likelihood kita jalan atau tidak. Kita panggil saja likelihood kita dengan oke, jalan likelihood kita. Nah, setelah likelihood kita jalankan, kita akan mulai dengan proses Markov Chain Monte Carlo dengan membakar sebanyak 50.000 kali. Berikan nilai awal untuk parameter 1 10, parameter 2 1, parameter 3 1, dan parameter 4 juga 1. Lalu error untuk parameter 1 kita berikan, atau parameter U. Ini adalah error untuk parameter 2 atau parameter T. Ini adalah error untuk parameter 3 atau E, dan ini adalah error untuk parameter 4 atau TA. Lalu seperti biasa kita akan bangun suatu posterior density dengan mengalihkan fungsi likelihood seperti di atas dan prior non informatif dengan menggunakan distribusi normal. Ini untuk parameter U, sedangkan ini untuk parameter T, ini untuk parameter E, dan ini untuk parameter TA. Jadi ada 4 parameter yang masing-masingnya kita burning sebanyak 50.000 kali. Seperti biasa ini telah kita runningkan sebelumnya, di mana proses runningnya lama sekali, ada sekitar setengah jam lebih. Makanya tidak mungkin pada kajian kita langsung ini kita runkan di sini, tidak mungkin karena telah kita runkan sebelumnya. Lalu kalau mau kita lihat parameternya, kalau kita ambil parameter U, ketik U saja, wah ini ada parameter sebanyak 50.000 parameter, juga T ada juga 50.000, E juga ada 50.000, sedangkan TA juga ada 50.000. Nah, untuk melihat secara jelas parameter ini kita coba tampilkan dalam bentuk
trace plot dan posterior density plot. Nah, kita runkan saja. Oke. Kita run. Nah, ini dia. Ini ada parameter A atau parameter 1 untuk trace plot. Trace plot sebelah kiri ada parameter omega, ada lambda, ada beta. Sebelah kanan adalah posterior plotnya. Ini terjadi karena ada 50.000 kali pembakaran untuk setiap parameter. Nah, untuk parameter yang kita tuju nanti kita ambil yang berada pada paling puncak. Ini untuk parameter A yang paling puncak, parameter B. Dan ini parameter omega, ini parameter lambda, dan ini parameter nanti untuk parameter beta. Nah, sebagai teknik untuk mengambil satu perwakilan nilai dari 50.000 ini kita ambil dengan nilai median. Nilai parameter A dengan Bayesian MCMC kita ambil median U-nya. Nilai omega untuk Bayesian MCMC kita ambil median T. Lambda dengan Bayesian MCMC kita ambil dengan median E. Dan beta dengan Bayesian MCMC kita ambil dia dengan menggunakan median TA. Sehingga ada satu nilai yang kita ambil, kita coba kita runkan. Jadi kalau kita runkan, kita lihat nilainya untuk A, parameter A-nya, tik ABM saja, ada 9,04. Kalau untuk parameter omega BM, kita buat omega BM saja, ada 4, lalu lambda BM, kalau kita lihat lambda BM ada 1,00, ada beta BM. Nah, inilah parameter-parameter yang dihasilkan oleh Bayesian MCMC. Kebaikan parameter ini akan kita uji dengan menggunakan density plot dan kumulatif plot. Ini adalah perangkat-perangkat yang digunakan. Sering kita bahas. Lalu adalah ini fungsi densitas dari top Leon New Weibull Pareto distribution. Ini adalah kumulatifnya. Kita runkan saja semuanya. Oke, kita run. Kita coba lihat hasil dari density plot dan kumulatif plot. Nah, ini adalah untuk Bayesian MCMC density plot. Ini adalah untuk kumulatif plot. Jadi kalau kita lihat hasilnya tidak jauh beda dengan menggunakan optim pada density plot, tetapi pada kumulatif plot kita lihat bahwa terjadi sedikit agak renggang antara kumulatif model yang berwarna hijau putus-putus dengan kumulatif teoretikal yang berwarna abu-abu. Kita tahu bahwa semakin baik model jika semakin baik yang warna abu-abu itu ditutup oleh kumulatif plot. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa pertemuan yang lalu untuk model yang sama menggunakan teknik maksimum likelihood, kita lihat kemarin CDF-nya sangat baik menghampiri kumulatif hampiran. Jadi kalau sebab itu kita bisa putuskan bahwa maksimum likelihood yang diwakili oleh kaidah optim itu mungkin lebih baik daripada Bayesian MCMC dalam melakukan estimasi parameter. Oleh sebab itu tentu kita pulangkan kembali kepada para peneliti atau mahasiswa yang melakukan riset, mau memilih yang mana, mau menggunakan optim kah atau menggunakan Bayesian MCMC. Oke, saya rasa pilihan Anda di tangan mahasiswa maupun peneliti. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.